Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja PPG tahun 2022. Perkenalkan, saya Nurul Jannah, salah satu guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Palu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Tadulako dengan NIM A61122768. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi dengan tema bijak dalam menggunakan handphone dan media sosial di unit kerja saya, yaitu di SMA Negeri 2 Palu. Berikut video pelaksanaan uji kinerja saya. Selamat menyaksikan! Salam. Ini silakan duduk. Cari posisi duduk yang ternyaman buat kalian. Oke. Wow. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya terima kasih karena sudah hadir bersama-sama Mem di siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa agar supaya kegiatan kita hari ini dapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira ada yang bisa memimpin doa? Saya. Oke, silakan Theo. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat Theo. Hari ini, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Oke, anak-anaknya Mem ini sebenarnya harusnya sudah saling mengenal ya, karena ini semuanya dari kelas 10 IPA 3. Tapi Mem mau tetap ada sesi perkenalan. Kalau nama kan palingan semua anak-anaknya Mem ini sudah saling mengenal. Jadi nanti sesi perkenalannya ada tambahan. Sebutkan nama dan cita-cita. Misal kayak Mem, perkenalkan nama Mem Nurul Jannah, cita-citanya Mem jadi guru, seperti itu. Jadi boleh? Dari sisi kanan mungkin boleh? Oke. Oke, jadi perkenalkan nama saya Cantika Wika Oktavianti. Cita-cita saya saya ingin punya perusahaan pertambangan. Oke, kita aminkan sama-sama. Ayo, amin. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Dirga, cita-citaku jadi pilot. Oke, kita aminkan lagi bersama-sama. Amin. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Dafi, cita-cita jadi programmer. Amin ya Allah, luar biasa nih. Peluang kerjanya luar biasa di beberapa tahun ke depan ya. Ayo kita aminkan. Amin. Selanjutnya Theo. Perkenalkan nama saya Theodorus Dwi Putra, cita-cita jadi orang kaya. Siap. Amin. Supaya nanti teman-temannya ditraktir ya, atau mungkin dibelanjakan sesuatu, boleh? Guci. Amin ya Allah. Silakan selanjutnya. Perkenalkan nama saya Nisa Ramadhani, cita-cita jadi dokter. Amin ya Allah. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Cahya Nutari, cita-cita jadi jaksa. Amin ya Allah. Semoga jaksanya yang memihak di kebenaran ya. Amin ya Allah. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Raffi Faradila, cita-cita saya sebagai orang sukses. Amin ya Allah. Oke, yang terakhir Vina. Perkenalkan nama saya Fatina Munir, bisa dipanggil Vina. Cita-cita saya mau kerja di Freeport. Amin ya Allah. Masya Allah ya, cita-citanya berbagai macam cita-cita. Insya Allah Mem doakan cita-citanya nanti bisa terwujud sesuai dengan keinginan kalian ya. Amin ya Allah. Oke. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Tadi sempat Mem sebutkan loh. Kegiatan apa ya? Bimbingan dan konseling, tapi itu layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat kira-kira apa sih itu layanan bimbingan dan kelompok? Oke, Cantika. Jadi bimbingan kelompok itu dia salah satu dari layanan dari BK yang dilakukan secara kelompok. Dia bisa terdiri dari 6 orang atau lebih, dan yang juga terdiri dari ketua pimpinan kelompok dan juga anggota kelompok. Oke, berarti Cantika masih ingat ya, karena kita kurang lebih 4 minggu lalu sempat melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi Mem sedikit mengulangi kembali bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan dari layanan bimbingan dan konseling
Nah, salah satunya adalah bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini biasanya itu punya topik-topik tertentu. Jadi sebentar kita akan membahas salah satu topik, nanti kita bahas sama-sama, kita sharing bersama-sama. Nah, nah dalam bimbingan kelompok itu yang harus anak-anaknya ingat itu ada beberapa asas yang harus kita patuhi. Di mana yang pertama adalah asas kesukarelaan. Harapannya anak-anaknya berdelapan ini bisa dengan sukarela hadir mengikuti kegiatan kita hari ini. Yang kedua itu asas keterbukaan. Harapannya nanti anak-anaknya ketika menyampaikan pendapat itu disampaikan dengan mengalir, terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan yang terakhir adalah asas kenormatifan. Nah, ini yang paling penting nih, di mana harapannya anak-anaknya ini nanti saling menghargai, saling menghormati ketika di antara kalian sebentar nanti saling memberikan pendapat. Jadi jangan ada yang mengejek atau mungkin menertawakan atau mungkin digara temannya ketika menyampaikan pendapat. Entah itu pendapat temannya benar atau salah, harus tetap dihargai dan dihormati. Seperti itu ya. Oke, nah dalam kegiatan kita hari ini kita terikat oleh waktu. Nah, waktunya kita kurang lebih 45 menit. Jadi selama 45 menit ke depan kegiatan dengan kelompok akan berjalan. Nah, kira-kira 8 anak-anaknya siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, mau kasih ice breaking nih. Jadi nanti kira-kira ice breakingnya 1 atau 2? 1. Oh, katanya Dirga 2. Boleh. Kalau Dirga mintanya 2. Oke ya. Jadi siap ya. Jadi kasih 2 ice breaking. Gunanya apa? Untuk mencairkan suasana, juga lebih mengakrabkan diri kalian, ya. Seperti itu. Oke. Ice breaking yang pertama itu kalian harus memperhatikan perintah dari Oke? Jadi perintahnya nanti menyebutkan nama hewan. Tapi hewannya darat, laut, udara. Jadi kita misalkan sebut udara, sebut burung, misalkan burung kan macam-macam kan, atau sebut laut, ikan apa saja. Seperti itu ya. Jadi nanti tunjuk siapa yang akan menyebutkan. Siap? Siap. Oke. Kita mulai ya untuk games pertama. 1, 2, 3, darat. Ayam. Oke. Nanti tunjuk. Nanti tunjuk ya. Oke. Terlalu semangat anak-anaknya Alhamdulillah. Oke, ulangi ya untuk game pertama. 1, 2, 3, laut. Andini. Kan. Oke. Kan? Dirga. Cumi-cumi. Oke. 1, 2, 3, darat. Theo. Ayam. Oke. 1, 2, 3, udara. Revi. Burung. Lumayan konsentrasi ya. Gimana kalau ke games kedua? Games kedua boleh di masing-masing barisan saling berpegangan. Begini. Oh. Ya. Ih, baper saya. Oke. Apa? Jadi Tidak mau. tidak mau. Oke. Mungkin jamnya saja dipegang. Boleh? Oke. Jadi Balap. dengar perintahnya Ketika bilang atas, berarti tangannya ke bawah. Ketika bilang kiri, tangannya ke kanan. Jadi berbanding terbalik dengan perintah yang sampaikan. Paham? Ingat yang mana kanan, yang mana kiri. Kanan ini. Kiri ke sana. Oke, siap? Siap. Bawah. Bawah. Kanan. Atas. Atas. Sakit. Bawah. Kanan. Kiri. Atas. Atas. Kanan. Bawah. Berarti konsentrasinya belum baik ya yang Andini ya. Kira-kira kita mau kasih hukuman apa nih Andini? Kick. Sederhana aja, mungkin menyanyi. Gak apa-apa. Menyanyi apa, cicak-cicak atau satu barisan boleh. Ya, satu barisan boleh. Solid. Lagu yang pendek saja, nggak usah yang panjang-panjang. Silakan. Lagu apa? Cicak-cicak. Sisa rasa di dada. Cicak-cicak Suara mungkin boleh. cahaya saja, suaranya bagus. Sekelompok aja, ayo. Satu. Lagu apa? Pelan-pelan nih. Iya, pelan-pelan gitu. Oke. 1, 2, 3.
Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, melukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, tepuk tangan. Oke, berarti konsentrasinya sebagian besar sudah sangat baik. Mungkin Andini masih agak kurang ya. Jadi harapannya sebentar konsentrasinya terjaga dengan baik. Oke, sudah selesai ice breaking, kita sudah akan masuk ke tahap yang paling inti nih. Jadi tahap kegiatan bimbingan kelompoknya kita. Nah, untuk hari ini, Mem memberikan topiknya itu topik yang anak-anaknya Mem kayaknya sudah tidak asing lagi, yaitu kesehariannya kalian. Dimana topik yang Mem ambil itu adalah bijak dalam menggunakan handphone dan media sosial. Nggak asing ya? Oke, jadi sebelum kita diskusi bersama, Mem bagikan dulu lembar PowerPoint print out-nya Mem. Ini boleh dibaca sedikit. Di-forward ke teman-teman. Oke. Seperti tema yang tadi Mem sampaikan, kira-kira ada yang tahu apa sih itu handphone? Oke, sisi kiri ya. Boleh Vina, kira-kira apa itu handphone yang Vina ketahui? Menurut saya handphone itu adalah alat telekomunikasi di mana kita itu sebagai kebutuhan pokok sehari-hari, bisa menjadi alat pendidikan ataupun alat komunikasi secara jarak jauh. Oke, itu menurut Vina. Kalau Revi? Kalau menurut saya, HP adalah alat komunikasi yang mudah dibawa kemana-mana. Oke, selanjutnya ya, Cahya. Kira-kira handphone apa ya? HP itu bukan hanya untuk alat komunikasi, tapi alat yang bisa memudahkan banyak hal. Misalnya orang yang tidak perlu transfer ya uang ke bank atau ATM, bisa langsung TF dimanapun asalkan punya aplikasi mobile banking. Oke, selanjutnya Andini, kira-kira handphone itu apa? Komunikasi. Oke, alat komunikasi. Theo? Bisa untuk main game online ataupun offline. Main game ya, berarti sering ya Theo ya? Oke, selanjutnya Davi, kira-kira handphone apa? Handphone itu sebagai alat komunikasi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi pada orang yang jauh, gitu. Jadi berasa lebih dekat. Oke. Selanjutnya, Menurut saya handphone itu sebuah alat komunikasi yang bisa dipakai untuk mengirim chat kepada teman, mengirim voice note, mengirim gambar, mengirim pesan suara, sebagainya pada teman walaupun dengan jarak yang jauh. oke, yang terakhir, Bagi Cantika. saya handphone itu dia salah satu alat komunikasi yang punya fitur tambahan seperti kamera sama video call. Oke, so berarti alhamdulillah anak-anak Mem ini sudah paham ya tentang apa itu handphone. Semuanya pakai handphone atau ada yang nggak menggunakan handphone nih? Pakai. Semua pakai smartphone atau HP. Kalau zamannya Mem dulu bilangnya HP kulu-kulu, HP tinut-tinut, atau masih ada yang menggunakan handphone seperti itu? Atau semuanya sudah menggunakan smartphone? Smartphone semua ya. Oke, jadi Mem sampaikan sedikit bahwa yang kalian sampaikan tadi tentang apa itu handphone sudah benar sekali. Jadi Mem bisa simpulkan bahwa di mana handphone itu sekarang jadi alat utama yang tidak bisa jauh dari keseharian seseorang. Contohnya kayak gini nih, fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan itu kayak kita baru bangun tidur aja langsung cari handphoneku mana ya, bener atau enggak? Benar. Kira-kira ada nggak ya yang setiap pagi ketika bangun tidur dia pas bangun nggak cari handphonenya? Ada nggak di antara anak-anaknya Mem ini? Ganti nih. Kalau diam berarti tandanya nggak ada ya. Berarti Iya, semua ketika bangun pagi itu semua langsung cari handphonenya mana. Nanti setelah cari handphone baru mulai aktivitas. Mungkin yang muslim sholat, terus yang non muslim mungkin ibadah, terus lanjut mandi dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan handphone saat ini jadi alat utama yang tidak bisa jauh dari kehidupan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya, dan bisa dikatakan sebuah alat yang sangat membantu aktivitas manusia saat ini dari segi komunikasi atau mungkin pencarian informasi, dan juga mungkin sebagai bisa dikatakan untuk menghasilkan uang juga boleh ya, seperti itu. Oke, itu kalau medsos. Nah, kira-kira kalau tadi kan Mem bilang temanya kita adalah
bijak menggunakan handphone dan medsos. Sekarang kita ke medsos. Kira-kira anak-anaknya Mem ada nggak ya yang nggak pakai medsos di zaman saat ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti berdelapan walaupun cowok juga punya medsos. Oke. Nah sekarang Mem mau tanya, kira-kira menurut anak-anaknya Mem 8 apa sih medsos? Ada yang mau? Atau kalau tadi dari sisi kiri, berarti dari sisi kanannya Mem. Kira-kira medsos itu apa ya? Saya Mem. Oh, oke, Revi, silakan. Medsos adalah sebuah aplikasi yang dimana digunakan untuk membagikan konten-konten. Oke, itu menurut Revi. Kalau yang lain, Andini. Medsos itu media untuk bersosialisasi secara online. Oke, yang lain, Revi? Medsos itu sebagai platform digital yang mempunyai banyak Fitur. banyak fitur untuk penggunanya. Oke, yang lain? Medsos bukan hanya sebagai media komunikasi, tapi juga bisa dipakai sebagai sarana bisnis online. Oke, benar sekali. Masih ada yang mau menyampaikan tentang apa sih medsos menurut kalian? Sudah cukup? Oke, benar ya. Yang disampaikan Revi, Andini, sama Dirga bahwa medsos itu sebuah platform yang punya banyak fitur yang membantu manusia saat ini, juga bisa dijadikan sebuah lahan bisnis seperti yang katanya Dirga. Kayak sekarang kan apa-apa itu bisa pesan online, kayak makanan pun kita bisa pesan online melalui handphone ataupun media sosial. Jadi bukan hanya sebagai pencari informasi, tapi juga bisa menjadikan sebuah lahan bisnis bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan seperti itu. Oke, nah sekarang Mem mau tanya, anak-anaknya Mem ini berdelapan, medsosnya apa saja ya? Boleh disebutkan mungkin salah satu aja? Oke? TikTok. Oke. Instagram. Revi? Snapchat. Cantika? Facebook. Twitter. YouTube. WhatsApp. Dirga? Instagram. Oke, berarti sebagian besar anak-anaknya Mem memanfaatkan medsos ya. Seperti yang dikatakan tadi, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Snapchat, dan yang lagi viralnya saat ini ada TikTok. Kira-kira dari penggunaan handphonenya kalian ataupun medsos itu berdampak positif apa negatif sih buat kalian? Dua-duanya. Tergantung dari penggunanya. Oke, dua-duanya memberikan dampak bagi kehidupan kalian baik positif dan negatif. Nah, kira-kira selama perjalanan kalian menggunakan handphone dan juga medsos, kira-kira dampak negatif yang kalian pernah rasakan itu seperti apa? Bisa membuat orang begadang. Oke, bisa bikin kita begadang, Dapat membuat kita malas bergerak. Theo, Lupa waktu. Vina, Selalu kurang apa yang dilihat dari seseorang di upload pasti merasa jadi kurang. merasa insecure dari uploadannya orang-orang. Oke, Cantika, Bisa membuat seseorang kecanduan. oke, kecanduan, Jadi tidak fokus belajar. tidak fokus belajar. Jadi kurang bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Oke. Bisa membuat mata rusak akibat Bisa. media sosial. Benar ya, kira-kira yang paling menurut kan tadi sudah disebut berdelapan ya, bahwa dampaknya itu ada yang bikin begadang, mata rusak, tidak fokus belajar, terus bikin ada perasaan jadi tidak percaya diri karena uploadan orang-orang lain. Kira-kira yang paling sering kalian rasakan itu dampaknya yang mana ya? Jadi mager. Jadi Malas gerak, kecanduan, sama mungkin lupa waktu. yang dikatakan Dirga, bukan Dirga tapi Davi. Jadi kurang bersosialisasi. Pernah tidak kalian dapat, atau mungkin anak-anaknya Mem pernah pernah terjadi di diri kalian sendiri ketika misal kayak gini, kita lagi kumpul sama-sama, tapi ada yang fokus main handphone. Padahal teman di sekitarnya sedang berinteraksi, berkomunikasi, tapi dia asik aja. Ada kira-kira yang pernah mendapatkan situasi seperti itu atau pernah menjadi orang yang melakukan situasi seperti itu? Dua-duanya. Iya, pernah ya. Kira-kira apa yang dirasakan ketika misal kita mendapatkan situasi seperti itu? Kita sedang berinteraksi atau berkomunikasi, tapi lawan komunikasi kita itu cuma asik sama handphonenya. Tidak nyaman. Merasa tidak dihargai, ya. Berarti lumayan ada ya dampak negatifnya, baik di pribadi sendiri maupun mungkin di lingkungan sekitar.
Oke, itu kalau dari segi dampak negatif. Nah, sekarang kalau ada dampak negatif, otomatis ada sisi positifnya. Kira-kira dari penggunaan handphone dan media sosial, hal positif apa yang anak-anaknya Mem dapatkan? Kalau dari saya, Mem, Oke, review dulu ya, ladies first. Oke. kita bisa dapat banyak teman dengan kita memakai medsos seperti Instagram. Kita dapat banyak teman juga. Oke, mendapatkan banyak teman. Davi. Banyak informasi dan wawasan yang kita dapat. Oke, Dirga. Dapat mempermudah komunikasi antara kita dengan orang lain walaupun dengan jarak yang jauh. Oke, selanjutnya Andini. Oke, mendapatkan yang jauh, yang LDR nih kayaknya ya. Oke. Virtual. Silakan. Menjadi sarana untuk bisnis. Oke, sarana untuk bisnis. Masih ada? Sebagai tempat belajar. Oke, silakan sih. Di tempat belajar, Jadi sarana pendidikan. ya, mendapatkan pengetahuan baru dari medsos. Kalau Cantika? Sebagai sarana atau alat untuk menghasilkan uang. Oke, menghasilkan uang. Sama yang seperti katanya Dirga ya, jadi peluang bisnis. Oke. Dampak positif yang dirasakan yang paling Mem harapannya Mem yang paling anak-anaknya Mem rasakan harapannya Mem seperti yang dikatakan oleh Vina adalah menjadi sebuah alat untuk bermanfaat dalam hal pendidikan. Karena kan posisinya kalian anak SMA yang masih duduk di bangku sekolah yang masih menempuh pendidikan, harapannya medsos maupun handphonenya itu digunakan bukan hanya sebagai ajang untuk mencari teman, ajang hiburan, tapi ajang untuk digunakan mencari tambahan materi dari pelajaran keseharian kalian di sekolah. Seperti itu ya. Oke. Nah, berarti alhamdulillah nih anak-anaknya Mem sudah lumayan mengetahui informasi tentang handphone, medsos dan dampak-dampak yang dirasakan. Nah, selanjutnya Mem mau kasih nonton video nih untuk anak-anaknya Mem. Boleh dinonton ya, tapi mungkin dari sisi yang paling kanannya Mem agak tidak terlalu nampak. Sini. Sabar ya. Sosial pada awal 2019 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram saat ini telah menjadi wahana yang turut mewarnai wacana ruang-ruang publik. Oke, dari video yang barusan tadi Mem putarkan, kira-kira apa sih yang kalian dapatkan dari video singkat, durasinya kurang lebih tadi sekitar 5 menit. Apa yang kalian dapatkan dari video yang Mem putarkan tadi? Kira-kira ada? Kesimpulan. Ya, dari video yang kalian nonton tadi, apa yang kalian... Oke. Jadi HP dan media sosial itu ada dampak positif dan dampak negatifnya, tergantung penggunanya. Ya. Jadi harus pintar-pintar menggunakan handphone dan media sosial. Jadi kalau penggunanya ke arah negatif, maka yang didapatkan adalah dampak Negatif. Itu. Yang lain masih ada? Oke, Vina. Kalau saya bebas boleh, tapi ada etikanya. Seperti kalau mau posting video, foto atau video sesuai yang baik-baik saja, tidak usah mencemarkan nama baik atau merugikan orang lain. Oke, menurut Vina tadi kalau dari hasil tontonan yang dia nonton bahwa media sosial itu boleh bebas tapi ada batasannya. Batasan yang dimaksud Vina ini lebih ke postingan ya. Jadi mungkin kalau yang perempuan mungkin jadi harus dipertimbangkan apa yang kita mau posting di media sosial. Seperti itu ya. Oke. Nah, tadi sesuai dengan temanya Mem adalah bijak dalam menggunakan handphone dan media sosial. Sekarang Mem mau bagi dua kelompok nih. Berhubung ada sisi kanan dan sisi kiri, Mem mau bagi dua kelompok. Mem mau anak-anaknya Mem diskusikan bersama teman kelompoknya perilaku Mem bagi ya, karena dua kelompok berarti Mem bagi jadi perilaku yang bijak dan yang tidak bijak. Yang tidak bijak mungkin sisi kirinya Mem, yang perilaku bijak sisi kanannya Mem. Silakan didiskusikan bersama apa-apa yang pernah kalian lihat atau yang mungkin kalian sendiri rasakan bahwa kayaknya perilaku saya tidak bijak atau perilaku teman saya itu boleh kalian diskusikan bersama. Nanti setelah itu salah satu boleh presentasi. Boleh? Jadi ingat ya, sisi kiri yang versi tidak bijak dalam menggunakan handphone dan media sosial, dan sisi kanan versi yang berperilaku bijak dalam menggunakan handphone dan media sosial. Oke, Mem persilakan, mungkin diskusinya hanya sekitar 3 menit. Setelah itu mungkin nanti salah satu presentasi. Boleh? Diskusikan bersama ya. Udah? Sudah, Mem. Boleh?
Oke, sudah? Sisi kiri sudah? Sudah. Sisi kanan juga sudah? Oke, boleh mungkin yang dari perilaku yang tidak bijak dulu ya. Kira-kira yang kalian, hasil diskusi kalian seperti apa? Siapa yang mau presentasi? Revi? Oke, silakan Revi. Jadi yang kami dapat simpulkan dari hasil diskusi kami, perilaku tidak bijak dalam penggunaan HP yaitu dapat menyebarkan berita hoaks. Terus yang kedua, tidak dapat membatasi waktu penggunaan HP. Terus yang ketiga, memberikan komentar yang tidak baik kepada postingan orang lain atau dapat menyinggung orang tersebut. Terus yang keempat, memakai HP atau media sosial pada saat bermakan atau berbicara kepada orang lain. Terus yang terakhir, menggunakan HP untuk akses yang tidak baik seperti akses dalam akses dalam pornografi. Oke, itu dari kelompok yang tidak bijak ya, bahwa perilaku tidak bijak dalam menggunakan handphone itu menggunakan handphone atau medsos yang penggunaannya kurang baik, seperti tadi ada akses video pornografi atau video-video yang kurang baik dinonton untuk seusia kalian, usia anak SMA. Terus juga menggunakan handphone atau medsos ketika orang sedang bicara, atau tadi katanya Revi sementara makan. Ini banyak nih kejadian, makan tapi tangan kanan makan, tangan kiri scroll. Padahal kan kalau makan ya sudah makan aja, simpen aja dulu handphone. Berarti itu adalah perilaku yang tidak bijak. Jadi harapannya kalau misalkan ada nih yang pernah melakukan perilaku yang tidak bijak yang dipresentasikan teman-teman kelompok Revi, mohon pelan-pelan dikurangi. Boleh? Boleh. Oke, selesai dari yang tim tidak bijak, kita menuju ke tim yang bijak. Jadi untuk perilaku yang bijak dalam menggunakan HP atau medsos itu yang pertama, kita dapat menyaring informasi yang kita dapat, kemudian menghindari akun-akun yang bersifat provokatif. Kemudian kita bisa juga selektif dalam memilih pertemanan secara online. Kemudian kita juga bisa menjaga sikap waktu kita berinteraksi di media sosial. Itu yang kami dapat. Oke. Dari kelompok bijak itu tadi yang sempat tangkap bahwa kita sebagai manusia yang menggunakan handphone atau media sosial, beberapa perilaku bijak yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita harus selektif dalam memilih pertemanan. Ini kan sekarang medsos dengan mudahnya orang-orang membuat akun kan. Jadi kita sebagai yang punya akun, jangan langsung kayak, oh ada yang add saya nih, oh supaya banyak follower saya, terima aja. Padahal kita nggak tahu orang-orang membuat akun tersebut tujuannya apa. Jadi kalau bisa nih, saran dan masukan dari mungkin kalau di medsos, kalau mau terima pertemanan itu boleh dicari tahu dulu siapa nih, atau lihat, biasanya kalau di Instagram lihat, buka akunnya, kalau followingnya tidak ada, postingannya tidak ada, itu tanda tanya, ini nggak bener nih, entah itu bahasanya kalau anak-anak sekarang bilangnya akun fake yang mau susupo gerak-gerik orang lain. Jadi usahakan itu tidak perlu dikonfirmasi. Itu yang menurut teman-teman kelompok bijak ya. Sama tadi menghindari akun-akun yang provokasi. Jadi kalau misalkan kita nggak sengaja sudah berteman nih sama akun tersebut, terus tiba-tiba beberapa waktu belakangan postingannya ini postingan yang mengandung provokasi untuk kita, mungkin emosinya kita naik, jadi kita komentar juga ikut-ikut emosi, jadi mungkin bisa langsung kita unfollow. Seperti itu ya, boleh ya? Oke, kira-kira masih ada yang belum dipahami atau mungkin ada yang mau bertanya tentang tema kita hari ini? Oke, ada ya Andini, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana dengan menggunakan akun media sosial? Apakah itu termasuk perilaku bijak atau tidak dalam penggunaan medsos? Oke, pertanyaan dari Andini. Kira-kira menurut atau mungkin teman-teman ya, kita jawabnya sama-sama. Akun fake, kita buat akun fake atau kita punya akun fake itu termasuk dalam perilaku bijak dalam menggunakan medsos atau perilaku yang tidak bijak dalam menggunakan medsos? Sebelum jawab, mungkin kira-kira ada teman-teman yang lain mau menjawab dulu? Oke, ada. Vina, silakan. Menurut saya akun fake itu tergantung penggunanya. Bisa jadi yang positifnya dia mau mengikuti perkembangan idolnya, posting karya-karya yang dia posting. Terus kalau negatifnya bisa menyebarkan hal-hal yang tidak baik, menyebarkan sara dan juga penipuan secara online. Menurut Vina bahwa itu tergantung usernya atau tergantung penggunanya. Jadi kalau dari sendiri sama sih, kalau dari pertanyaan Andini bahwa itu termasuk bijak atau tidak, sebenarnya tergantung dari perilakunya. Akun fake-nya untuk apa? Kayak misalkan kalau kita buat akun fake untuk kayak cuman untuk
melihat akun-akun idola kita itu nggak apa-apa, tapi sebaliknya ketika kita buat akun fake tujuannya untuk memprovokasi, misalkan karena saya jengkel sama si A jadi saya buat akun fake terus setiap dia posting saya kata-katai, nah itu jelas masuk dalam perilaku yang tidak bijak. Tapi kalau kita menggunakan akun fake untuk kayak misal kayak tadi yang bilang untuk melihat akun-akun idola, atau sebaliknya kayak gini, biasanya kan ada orang yang buat akun kedua ya, bahasanya akun kedua, atau yang lebih sering populer didengar adalah akun fake itu seperti ini. Dia buat akun kedua untuk memfollow atau mengikuti kayak akun jualan. Jadi akun jualan itu enggak dia ikuti di akun pertamanya sehingga dia tidak tergoda untuk belanja online seperti itu. Jadi tujuannya kan positif untuk dirinya. Itu berarti masuk dalam kriteria bijak dalam menggunakan handphone seperti itu. Kira-kira Andini paham? Paham? Masih ada yang mau bertanya? Oke, berarti alhamdulillah anak-anaknya sudah memahami tentang gimana sih bijak dalam menggunakan handphone dan media sosial. Nah, sebelum membagikan tugas atau lembar kerja LKPD, mau minta dulu anak-anaknya mungkin perwakilan 1, 2, atau 3 orang lah yang kira-kira apa sih kesimpulan atau kesan dan pesan yang kalian dapatkan dari sesi kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Kira-kira ada? Oke, Revi duluan angkat tangan. Silakan Revi. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui dari pengertian handphone dan kita juga dapat mengetahui dari fungsi medsos. Selain itu, kita juga dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan handphone dan cara memakai medsos dengan bijak. Terus kesan. Ya, kesannya seperti apa? Kesannya yang saya dapat hari ini, saya senang karena dengan adanya pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui tentang handphone dan wawasan saya menjadi luas serta menambah ilmu. Oke, itu dari Revi. Oke, Cantika. Kesimpulan dan kesan yang saya ambil, pertama sama kesimpulan dulu. Kesimpulan yang saya ambil pelajaran hari ini, kalau handphone atau medsos itu dia mempunyai banyak kegunaan. Kita bisa yang sudah kita sebutkan tadi, terus juga dia punya positif dan negatifnya. Jadi positif negatifnya itu tergantung dari kita yang memakai saja. Kemudian untuk kalau dari saya untuk mengambil positifnya itu positif dari HP dan medsos, kita harus bijak. Kita harus bijak dalam menggunakannya. Kemudian juga harus tahu sebelum memakai handphone itu apa saja harus kita tahu dalam menggunakan HP dan medsos. Kalau kesannya di sini saya bisa tahu sama seperti Revi tadi, kita bisa mengetahui apa saja itu handphone sebelum, kan bisa kita kalau pakai cuma sekedar pakai saja. Nah kalau ini kita bisa tahu HP itu bisa begini ternyata, medsos itu bisa begini ternyata. Itu yang saya ambil. Oke. Selain Cantika masih ada? Oke. Vina. Jadi untuk hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa handphone dan media sosial sangat penting dan itu sebagai sumber pokok dalam aktivitas. Menurut saya penggunaan HP itu pun tergantung usernya, tetapi lebih baik kita menggunakan HP serta sosial media yang harus terdampak positifnya agar tidak merugikan siapapun melainkan menguntungkan kita, seperti lomba secara online, belanja di marketplace, dan juga menambah banyak teman, serta mengetahui informasi-informasi yang di dalam maupun di luar lingkungan kita. Dan pesan dan kesan untuk itu, mari kita menjaga media sosial dengan baik dan menjaga etika dalam sosial media dan jangan lupa untuk bersosialisasi di lingkungan sekitar. Oke, itu dari Vina. Masih ada? Oke, Davi. Jadi kesimpulan yang saya dapat, handphone dan media sosial itu ada dampak positif dan negatif. Nah, pesan dan kesan saya, gunakanlah handphone dan media sosial secara bijak dan beretika. Oke, masih ada? Boleh ya? Jadi sudah ada perwakilan dari 3 teman-teman anggota kelompok. Jadi simpulkan lagi bahwa benar yang dikatakan teman-teman kalian bahwa dari kegiatan kita hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan pengetahuan tambahan mungkin, atau mungkin ada juga yang mendapatkan pengetahuan baru tentang apa sih sebenarnya handphone. Yang dulunya mungkin tahunya handphone adalah alat komunikasi telepon genggam biasa, ternyata handphone sekarang punya manfaat yang banyak ya, punya fitur tambahan yang banyak. Selain dari handphone juga medsos ternyata bisa membuat kita berperilaku yang positif juga yang berperilaku negatif. Jadi tergantung bagaimana bijaknya kita atau pintar-pintarnya kita menggunakan smartphone. Namanya saja smartphone, berarti kita harus menggunakannya dengan smart. Begitu juga medsos, kita juga harus menggunakannya dengan smart, dengan bijak. Jangan sampai 2
alat tersebut yang harusnya menguntungkan banyak hal terhadap kita, justru malah sebaliknya, mendapatkan kerugian. Jadi tergantung dari usernya. Jadi sekarang anak-anaknya MEM harapannya setelah kegiatan hari ini, informasi yang didapatkan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya MEM akan bagi, ini ada tugas seperti biasa di akhir sesi, itu ada tugas LKPD. Nanti silakan diisi, nanti boleh sebentar setelah kegiatan baru kalian isi, nanti satu orang kumpulkan ke MEM. Boleh ya? Boleh. Opor ke teman-teman. Silakan. Terus tambah banyak. Jadi sebentar ya diisi. Jadi satu orang mungkin Davi nanti kumpulkan. Pas ya? Oke, sekali lagi MEM ucapkan terima kasih atas keikutsertaan anak-anaknya MEM, dan MEM juga mohon maaf apabila tadi dalam kegiatan proses pemilihan kelompok MEM ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hatinya anak-anaknya MEM ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita agendakan lagi, mungkin 2 pekan kemudian kita akan bertemu lagi dengan tema mungkin insya Allah MEM pilih temanya tentang bully. Karena kegiatan kita sudah kita ikuti semuanya dari tahap awal, tahap inti sampai sekarang kita berada di tahap akhir. Nah, sebelum kegiatan kita akhiri, tadi kita memulainya dengan berdoa. Jadi alangkah lebih baik juga kita tutup dengan doa agar supaya kegiatan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira ada yang mau memimpin? Oke, silakan Cahya. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah ya kegiatan kita telah berjalan dengan lancar. Sebelumnya MEM ucapkan terima kasih buat 8 anak-anaknya MEM yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. MEM juga berterima kasih karena semuanya aktif, semuanya betul-betul menaati asas-asas yang tadi MEM sampaikan, semuanya menyampaikan pendapat dengan sukarela, saling menghargai ketika menyampaikan pendapat. Dan untuk kegiatan hari ini cukup sekian, kurang lebihnya MEM mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika dan kawan-kawan hari ini Selasa 13 Desember 2022 mendukung uji kinerja MEM Nurul. Sukses MEM Nurul! Sukses!